Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadine Sabita. Saya dari kelas 10-6. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Kerajaan Kutai. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Bayangkan, ratusan tahun yang lalu di tepi Sungai Mahakam yang tenang berdirilah sebuah kerajaan yang menjadi awal peradaban Hindu di Nusantara. Kerajaan itu yaitu Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia dan berdiri pada abad 4 Masehi yang berada di wilayah Muara Kaman, Kalimantan Timur. Letaknya yang strategis yang di wilayah Sungai Mahakam ini menjadikan kerajaan tersebut sebagai pusat perdagangan dan juga pusat pelayaran. Dan juga pedagang-pedagang dari India datang melalui sungai tersebut membawa ajaran Hindu dan juga kebudayaan-kebudayaan lain yang ada di Indonesia saat ini. Pendiri dari Kerajaan Kutai yaitu Kudungga. Menariknya, namanya itu masih menggunakan nama lokal, sehingga dia masih diyakini bahwa seperti nama dari kepala suku asli dari Nusantara. Kemudian anaknya Aswawarman itu sudah dianggap sebagai pembentuk dari dinasti karena namanya yang Warman itu masih menggunakan unsur Sanskerta, itu dari India. Kemudian cucu dari Kudungga yaitu Mulawarman, yaitu sebagai orang yang membawa kebangkitan kepada Kerajaan Kutai tersebut. Kerajaan Kutai memiliki 20 nama raja yang tercatat dalam silsilah sejarah Kerajaan Kutai, mulai dari Kudungga, Aswawarman, Mulawarman, Marwijaya-Warman, Gajayana-Warman, Tunggawarman, Jayanagawarman, Nalasingawarman, Nalaprana-Tungga, Gadinggawarman-Dewa, Indrawarman-Dewa, Sanggawarman-Dewa, Candrawarman, Sri Langka Dewa, Gunaparana Dewa, Wijaya Warman, Sri Aji Dewa, Mulia Putra, Nala Indra Dewa, hingga Dharmastia. Namun dari 20 raja tersebut hanya 4 yang paling pengaruh. Yang pertama yaitu Kudungga sebagai pembentuk dari Kerajaan Kutai, kemudian ada Aswawarman itu sebagai pembentuk dinasti, kemudian Mulawarman yaitu pembawa kejayaan Kerajaan Kutai, dan juga Dharmastia sebagai raja terakhir. Kerajaan Kutai diperkirakan memiliki wilayah kekuasaan yang cukup luas di Kalimantan Timur pada masa kejayaannya. Beberapa sumber sejarah menyatakan bahwa kekuasaan kerajaan ini tidak terbatas hanya pada Muara Kaman, tetapi hampir meliputi seluruh wilayah Kalimantan Timur pada masanya. Luas wilayah kekuasaan Kerajaan Kutai hingga tahun 1960 sekitar 115.426,03 km². Kerajaan Kutai tidak hidup sendiri, namun ia menjalin hubungan dan kerjasama dengan negara dan kerajaan-kerajaan lain. Sebagai kerajaan Hindu awal di Nusantara, Kerajaan Kutai memiliki hubungan perdagangan yang luas dengan negara India dan juga Tiongkok, yang membawa barang-barang dagang seperti rempah-rempah, perhiasan, dan barang-barang berharga lainnya ke wilayah Kutai. Nah, hubungan ini tidak hanya sebatas di bidang ekonomi, tetapi juga dalam hubungan diplomatik dan juga dalam budaya, karena pengaruh dari Hindu tersebut. Nah, kerajaan-kerajaan lain juga diperkirakan pernah menjalin hubungan kerjasama dengan Kerajaan Kutai. Misalnya melalui utusan ataupun dari para pedagang dan juga pertukaran budaya. Namun hal ini tidak dijelaskan secara pasti di prasasti sejarah. Kerajaan Kutai itu menganut sistem pemerintahan monarki absolut yang berbasis Hindu, di mana kekuasaan tertinggi itu dipegang oleh raja dan diwariskan secara turun-temurun. Hal ini menunjukkan bahwa raja itu memiliki kekuasaan mutlak dalam pengambilan keputusan agama, sosial, dan juga politik. Peninggalan utama dari Kerajaan Kutai ini yaitu 7 buah prasasti Yupa, yaitu tugu batu yang digunakan dalam keagamaan Hindu. Namun saat ditemukannya hanya 4 Yupa yang dapat dibaca dan diterjemahkan
Yaitu yupa pertama itu berisi silsilah sejarah dari kerajaan Kuta, yaitu ada nama Kudungga, Aswawarman, sama Mulawarman. Kemudian 3 buah yupa lainnya itu berisi kebaikan dari Raja Mulawarman kepada kaum Brahmana, seperti dia itu menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana, dan juga seperti emas dan juga perhiasan lainnya kepada kaum Brahmana. Kamu tahu nggak sih kenapa kerajaan Kuta itu bisa runtuh? Kerajaan Kutai Martadipura runtuh pada abad 17 pada masa pemerintahan Maharaja Dharmastia. Nah, dia itu tewas dalam peperangan melawan Raja Kutai Kertanegara ke-13, yaitu Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa sekitar pada tahun 1635. Kemudian Kerajaan Kutai Martadipura bergabung dengan Kerajaan Kutai Kertanegara menjadi kerajaan yang bercorak Islam. Angin berhembus di tepi muara, perahu kecil berlayar perlahan. Sekian penjelasan dari saya, semoga menambah pengetahuan dan wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.